Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebaran fauna yang ada di dunia ya. Setelah minggu kemarin kita sudah membahas tentang sebaran flora, sekarang saya akan membahas tentang sebaran fauna yang ada di dunia. Untuk itu, saya akan memberikan dulu ini adalah peta dunia. Jadi, ilmuwan yang membagi persebaran fauna di dunia itu adalah Wallace. Wallace itu memberikan tata nama yang mengidentifikasi 6 zona yang masih berlaku sampai sekarang. Ini adalah zona biogeografi atau sebaran hewan, makhluk hidup, didasari pada persebaran makhluk hidup yang berada di kawasan daratan. Nanti saya akan menggunakan istilah-istilah geografis yang menunjukkan sebuah lokasi di dunia, makanya kalian harus segera memahami lokasi atau letak-letak benua atau negara-negara di dunia ya. Contohnya nih, misalkan ini adalah yang hijau Tosca, ini adalah wilayah Amerika Utara, lalu yang merah ini adalah wilayah Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lalu wilayah yang berwarna krim ini adalah benua Asia, lalu sebelah baratnya ini adalah Eropa, ini ada sebagian Afrika, lalu yang kuning terang adalah Afrika. Bagian warna ungu ini adalah kawasan India dan Asia Tenggara, lalu bagian warna oranye tua ini adalah wilayah Australia. Seperti itu. Saya akan menjelaskan zona biogeografi berdasarkan Wallace ya di dunia. Yang pertama itu adalah zona Nearktik. Jadi zona Nearktik ini membentang dari Arktik di utara Kanada, ini adalah Kanada, ke kawasan Meksiko yang ada di tengah-tengah dari benua Amerika ya, perbatasan benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Termasuk juga Greenland. Di sini merupakan wilayah zona Nearktik ya. Jadi nanti kalian jika ditanya zona Nearktik itu meliputi negara mana saja, kalian bisa menyebutkan Amerika, Kanada, lalu Meksiko, lalu Kuba, Haiti yang ada di sini ya, yang ada di negara kepulauan di Teluk Meksiko. Gitu. Lalu zona kedua adalah zona neotropik. Zona neotropik ini terbentang dari kawasan Meksiko, jadi Meksiko di bagian selatan hingga ke Amerika Selatan. Di zona neotropik terdapat banyak keluarga mamalia ya. Banyak diantaranya merupakan fauna endemik atau fauna yang khas. Sebagian besar keanekaragaman spesies terkonsentrasi di wilayah hutan Amazon. Jadi hutan Amazon ini adalah salah satu hutan hujan tropis terbesar di kawasan di dunia bahkan dan di kawasan benua Amerika ya. Jadi ini adalah yang berwarna hijau itu adalah hutan hujan tropis. Jadi wilayah di selatan Amerika, benua Amerika ini atau di kawasan Amerika Latin ini adalah zona neotropik. Lalu kita ke kawasan Australia. Di sini ada zona Australialis atau zona Australia meliputi kawasan Australia, Papua Nugini, lalu Selandia Baru atau New Zealand, dan di Indonesia bagian timur. Dan beberapa kepulauan di kawasan Pasifik ya. Jadi ini adalah kalian harus bisa mengidentifikasi zona Australialis. Lalu yang selanjutnya adalah zona oriental. Zona oriental itu membentang di Asia Selatan. Asia Selatan itu adalah kawasan India dan Pakistan ya, di sini Bangladesh juga. Lalu ke kawasan Asia Tenggara. Nah, di Asia Tenggara ini ada Kepulauan Indonesia, namun Kepulauan Indonesia ini di bagian barat ya, karena di bagian timur itu sudah masuk ke zona Australia. Yang selanjutnya adalah zona Palearktik. Zona Palearktik ini merupakan zona terbesar, mencakup kawasan Eropa, ini adalah Eropa, lalu kawasan Rusia, Tiongkok atau Cina di bagian utara, Mongolia, lalu sebagian di wilayah Afrika Utara ya. Jadi salah satu contohnya itu adalah tikus mondok dan tikus Kelvin juga beruang, juga ada di wilayah Palearktik.
Lalu selanjutnya adalah wilayah Ethiopia atau Ethiopian. Ini ada di kawasan Afrika di bagian tengah dan ke wilayah selatan ya, memiliki variasi vertebrata yang banyak dibandingkan zona yang lainnya. Di wilayah zona Ethiopia ini ada juga gurun Sahara dan kawasan Madagaskar ya, ini Pulau Madagaskar juga termasuk wilayah sebaran zona Ethiopia. Nah, kita akan memasuki bahasan sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama itu kita harus tahu dulu pembagian sebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama itu Indonesia itu dibagi 3 wilayah sebaran flora dan fauna. Yang pertama itu adalah terbagi garis Wallace. Garis Wallace ini membagi Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu bagian fauna oriental di bagian barat yang mencakup Pulau Sumatera, lalu Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, dibatasi oleh garis Wallace yang membagi kawasan ini adalah kawasan peralihan atau kawasan Wallacea. Jadi kawasan ini adalah kawasan peralihan yang memiliki fauna yang khas dan berbeda dari fauna oriental maupun fauna Australia ya. Nah, dari wilayah peralihan ini menuju ke wilayah timur, seperti kita ketahui tadi, wilayah timur itu termasuk kawasan zona Australialis atau Australia, dipisahkan oleh garis Weber. Nah, jadi wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, Maluku Selatan, dan Papua ini cenderung kondisi faunanya itu mirip ke Australia ya, karena ini disebabkan karena dulunya kawasan ini menjadi satu daratan. Begitupun Indonesia bagian barat ini merupakan juga satu daratan Sunda ya dulu, jadi tidak ada laut pemisah. Sedangkan untuk wilayah Sulawesi dan kawasan Kepulauan Sunda kecil seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Leste ini adalah terpisahkan oleh laut dalam, sehingga hewan-hewan di sini juga khas gitu ya, berbeda dengan yang ada di Indonesia bagian barat maupun Indonesia bagian timur. Nah, ini juga tadi yang saya jelaskan, ini dibatasi oleh garis Wallace dan garis Weber. Kenapa kawasan Asia Indonesia bagian timur itu termasuk ke fauna Australialis, karena dulunya ini adalah paparan Sahul atau daratan Sahul ya. Jadi dulunya ini Australia dan Papua ini menyatu, sedangkan wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ini juga menyatu dengan benua Asia, dengan Malaysia dan sebagainya itu. Jadi kondisi hewan sebaran faunanya itu mayoritas sama dengan yang ada di benua Asia. Nah, ini adalah 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu bagian barat seperti contohnya itu kawasan flora subregion Indonesia Malaysia, lalu bagian tengah ini yang memiliki sebaran flora dan fauna yang endemik yang terpisah dari bagian barat dan bagian timur, sedangkan yang bagian timur ini menjadi subregion dari wilayah Australia. Nah, sebaran fauna di Indonesia mengikuti sebaran flora. Jadi misalkan di bagian barat itu masuknya ke Asia atau Oriental, di bagian tengah ini ada peralihan atau yang khas, dan di bagian timur ini ke arah Australia, seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.